Shalom, saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan, karena kasih-Nya sempurna atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Adel Bastian, putar-putar dalam acara renungan pengajaran 5 menit bersama dengan Tuhan. Pendengar yang dikasih Tuhan, kembali kita bersama-sama meneruskan renungan yang sebelumnya, yaitu tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di season sebelumnya saya sudah menyampaikan ciri-ciri dipenuhi oleh Roh Kudus atau ciri-ciri orang yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Maka sekarang kita lanjutkan apa yang menjadi ciri atau tanda bukti dari seorang hidupnya dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah hidup kudus dan menjauhi dosa. Hidup kudus dan menjauhi dosa. Roh Kudus adalah Roh Suci. Roh Kudus adalah Roh Kudus, sebenarnya dengan kudus berarti suci. Berarti Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidup kudus, hidup suci, artinya menjauhi dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, seperti apa dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kedua berkata demikian, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Di mana jika orang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, artinya di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Orang di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Mungkin kita berkata, siapa di dunia ini yang tidak berdosa? Memang betul, semua orang telah berbuat dosa, bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dikatakan Roma 3 ayat yang ke-23 dan Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Nah, saudara kasih Tuhan, setiap kita di dunia ini jangan sampai kita membela diri. Tidak ada orang yang tidak berdosa supaya kita senang untuk melakukan dosa. Bukan begitu. Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, firman dikatakan setiap orang yang sudah dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan tahu supaya kita mampu melakukannya. Kita mampu untuk melakukan. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia sebenarnya mampu untuk melakukan dan mentaatinya, menjauhi dosa. Ya, menjauhi dosa, tinggalkan dosa. Artinya kita harus berjuang melawan segala keinginan dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak berkenan di hati Tuhan. Berjuang terus menerus, tetapi jika kita suatu saat jatuh dalam dosa, kita menyadari perbuatan dosa itu dan kita datang kepada Tuhan bertobat, mengakuinya, dan kita berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Nah, seorang kasih Tuhan, seperti dikatakan tadi, dikatakan Roh Kudus itu memiliki karakter yang suka kekudusan. Roh Kudus tidak suka hal-hal yang palsu, hal-hal yang jahat, dan hal-hal yang tidak benar di mata Allah. Apabila seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pikirannya tidak lagi mengarah ke dunia, melainkan mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Kalau seorang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, maka dia pasti bisa merasakannya. Ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa sejatinya setiap orang memiliki Roh Kudus pada dirinya yang akan mendorongnya untuk melakukan hal yang benar. Namun apabila manusia terbiasa melakukan hal yang salah, maka roh dunia yang mendominasi dan Roh Kudus akan padam. Maka dari itu, apabila Roh Kudus melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu yang salah, yang melukai hati Tuhan, yang melukai hati sama, turutilah
Roh Kudus supaya Roh Kudus semakin berkobar dalam diri kita. Dan apabila seorang dipenuhi Roh Kudus, segala yang tidak baik dalam dirinya akan ditinggalkan, akan disingkirkan oleh Roh Kudus. Nah, seorang kesatuan seperti apa dikatakan oleh seorang teolog, yaitu John Calvin, pernah mengatakan bahwa orang yang suci bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, melainkan dia memiliki kepekaan terhadap dosa sekecil apapun. Apa sebenarnya maksud dari perkataan John Calvin ini? Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk berdosa dan mereka akan selalu berbuat dosa. Hal ini dikarenakan oleh kelemahan manusia. Namun yang ditekankan di sini adalah kemauan manusia, kemauan kita, dan kesungguhan untuk mau hidup suci. Seperti yang dikatakan oleh John Calvin tadi, seseorang yang suci adalah mereka yang peka terhadap dosa sekecil apapun. Dari mana kepekaan itu berasal? Tentunya dari Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka akan menjauhi dosa dalam bentuk apapun dan tidak mau menoleransinya. Seperti yang dikatakan di poin yang pertama atau di sesi yang pertama, bahwa Roh Kudus tidak suka dengan segala hal yang tidak kudus. Dan apabila seorang merasa ada yang tidak benar dalam dirinya, maka Roh Kudus akan menegurnya. Bagaimana supaya Roh Kudus berkuasa penuh atas diri kita? Jawabannya adalah penyerahan totalitas hidup kita untuk mau menerimanya di dalam kehidupan kita. Tidak bisa setengah-setengah, karena kalau beberapa kesempatan kita sengaja tidak patuh kepada Roh Kudus, maka seiring berjalannya waktu, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya akan melemah, bahkan akan padam dalam diri kita. Maka dari itu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengendalikan hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Ciri yang kedua yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menjauhi dosa, hidup kudus, suci di dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan di renungan berikutnya, masih ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.